السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat yang ke-115, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat, khassahuma bidzikr. Di sini dikhususkan timur dan barat dalam masalah kepemilikan, bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan cuma dua itu milik Allah, timur dan barat. Mengapa demikian? Li'annahuma mahallul ayatil 'azimah. Karena timur dan barat adalah dua arah yang dari sana muncul tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yaitu terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Fahuma matali'ul anwar, maka keduanya adalah tempat munculnya cahaya dan terbenamnya cahaya. Fa idza kana malikan laha, maka kalau memiliki timur dan barat, maka maknanya memiliki seluruhnya. Kana malikan likulil jihad, maka dia memiliki segala arah. Artinya dari timur sampai ke barat itu semua milik Allah Subhanahu wa taala.
Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Semua yang di timur dan semua yang di barat. Orang yang di barat menyatakan di sini timur, orang yang di timur menyatakan di sini barat. Maka tidak lepas semua yang ada di alam ini, kalau enggak timur, barat. Berarti milik Allah seluruh apa yang ada di alam ini dari timur sampai ke barat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang sedang dibicarakan masalah jihad, masalah arah. Sebab di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang masalah kiblat. Sampai kemudian diakhiri dengan kalimat lillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Semua milik Allah, timur maupun barat. Maka maknanya semua milik Allah, ke arah manapun semua itu milik Allah. Arah manapun itu milik Allah, dan arah manapun itu kiblat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalimat fa aina ma tuwallu, kemanapun kalian menghadap, maknanya fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihati, kemanapun kalian menghadap, ke arah manapun dari arah-arah yang ada ini semuanya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana tawallikum iyyaha bi amrih, kalau engkau menghadapnya karena perintah Allah, maka jelas kalian menghadap kiblat yang Allah perintahkan. Imma an ya'murakum biistiqbalil Ka'bah, apakah Allah memerintahkan untuk kalian menghadap ke Ka'bah, maka Ka'bah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis juga milik Allah. Atau kalian diperintahkan untuk salat dalam safar, kemanapun kalian menghadap, atau kemanapun arah kendaraan kalian menghadap, maka arah itu pun semua milik Allah. Fa'inal qiblah haitsuma tawajjaha al-'abdu aw tashtabihu al-qiblah. Karena namanya kiblat bagi musafir dalam salat nafilah di atas kendaraan, itu menghadap ke arah kendaraan tersebut, kemanapun dia menghadap. Haitsu tawajjahat rahilatuh, sebagaimana diriwayatkan. Berarti makna walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah adalah berbicara tentang kiblat, berbicara tentang kepemilikan, bukan bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan semua benda. Kemanapun kamu menghadap, maka itu Allah, maka itu sejahil-jahil manusia. Sebodoh-bodoh manusia yang menafsirkan seperti itu. Seperti aliran hululiyah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan semua benda. Dengan ayat ini, kemanapun kamu menghadap Allah. Kamu menghadap tembok, maka di situ Allah. Kamu menghadap pohon, maka di situ Allah. Kamu menghadap gunung, maka di situ Allah. Fahadha jahilun. Ini kebodohan wa dhalal. Ini kebodohan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lainnya turun karena ada asbab. Ada asbab nuzul, sebab turunnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat pertama yang memansuhkan sesuatu adalah masalah kiblat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Apa yang kami hapuskan atau kami mansuhkan atau kami lupakan, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Maka yang pertama Allah mansuhkan adalah masalah kiblat. Pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitul Maqdis ketika di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis.
tetapi beliau di arah yang Ka'bah berada di satu garis antara Rasulullah SAW dengan Baitul Maqdis. Terbayang ya? Kalau Baitul Maqdis ke sana, maka Rasulullah SAW ke sebelah sininya Ka'bah, sehingga menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis sekaligus. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah alaihissalatu wassalam, maka tidak bisa dilakukan hal tersebut. Menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis dalam satu saat, tidak bisa. Ketika sudah hijrah ke Madinah, kalau menghadap Baitul Maqdis tidak menghadap Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah tidak menghadap Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Maqdis. Walaupun hati dalam keadaan gelisah. Yani tidak menghadap kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Ka'bah. Maka Rasulullah SAW menghadap kiblat Baitul Maqdis sekian belas bulan. Yahud senang. Lihat, orang itu telah berkiblat dengan kiblat kita. Sebentar lagi juga akan kembali kepada agama kita, kata Yahud. Sampai Rasulullah SAW menengadah ke langit, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala ada perintah berikutnya, mengharapkan ada perubahan-perubahan. Sampai Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu, kata Allah, berbolak-baliknya wajahmu ke langit karena berharap ingin dipindahkan kiblatnya ke kiblat yang kau ridhoi. Sampai pada ayat fawallu wujuhakum syatrah, maka menghadaplah ke kiblat yang kau kehendaki, yaitu Masjidil Haram. Setelah turun ayat ini, dan ini adalah nasakh yang pertama, yaitu memansuhkan kiblat Baitul Maqdis dengan kiblat Masjidil Haram. Mulai Yahud berbicara dan bertanya-tanya. Qala, mereka berkata, atau qalu, irtabal Yahud wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka dalam Al-Qur'an. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kata Allah, mereka berkata, kenapa? Apa yang menyebabkan engkau meninggalkan kiblat ini kepada kiblat yang lain? Allah katakan pada nabinya, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan, milik Allah timur dan barat. Baitul Maqdis milik Allah, Ka'bah juga milik Allah, timur milik Allah, barat milik Allah, dan semua arah milik Allah. Kenapa? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menghadap kiblat yang mana, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini rahimahullah, bahwa maknanya kemanapun kamu menghadap, artinya apakah engkau menghadap kiblat yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau engkau menghadap Baitul Maqdis sebelum ada perintah ke Ka'bah, maka semuanya milik Allah dan semuanya sah. Atau engkau salat di atas kendaraan, salat nafilah, salat sunnah, karena salat yang wajib dianjurkan, disunnahkan untuk turun dari kendaraan. Salat sunnah di atas kendaraan, arahnya kemana kendaraan itu berjalan, berarti entah ke sana entah kemari, kita katakan semuanya milik Allah, tidak mengapa. Demikian pula ketika salat dalam perjalanan, ketika salat wajib turun mencari arah kiblat, tidak tahu. Wa taharra, dan berupaya untuk mengira-ngira kemana arah kiblat. Setelah salat, ternyata pagi harinya diketahui salah. Bagaimana? Salatnya diterima atau tidak diterima? Jawabnya, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan, milik Allah timur dan barat. Semua milik Allah. Kamu menghadap ke sana, menghadap ke sini tetap sah.
Karena itu adalah sesuatu yang tidak disengaja, ba'dat taharri. Sebagaimana terjadi pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika mereka salat berselisih. Sepertinya ke sana, bukan, sepertinya ke sini. Maka mereka salat dengan keyakinannya. Kalau menurut saya ke sini. Kata yang lain menurut saya ke sini. Di antara mereka ada yang menggariskan garis. Saya salatnya ke sini. Saya salatnya ke situ. Untuk apa menggariskan? Untuk melihat nanti terbitnya matahari dari mana? Dan itu barat. Dari timur terbitnya. Begitu pagi harinya dilihat ternyata salah. Apakah disuruh diulangi? Tidak. Tetap sah. Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan satu persatu oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihad idza kana tawallikum iyyaha bi amrih, kalau engkau menghadapnya dengan perintah Allah, imma ya'murakum bi istiqbalil Ka'bah, apakah memerintahkan kalian untuk menghadap Ka'bah atau memerintahkan kalian untuk menghadap Baitul Maqdis, atau kalian diperintahkan untuk salat dalam safar di atas kendaraan, kemudian menghadap kemana saja. Fa innal qiblah haitsuma tawajjaha al-'abdu, karena kiblat bagi musafir ketika salat nafilah di atas kendaraan maka mengarah kepada arah perjalanan dia. Aw tashtabihil qiblah, atau kalau kalian tersamar kiblat kemudian menduga-duga sepertinya ke sini kemudian salat. Fa yataharras salah, berupaya untuk salat ke Ka'bah dengan sebatas pengetahuannya. Tsumma tabayyana lahul khata', kemudian diketahui bahwa itu salah. Aw yakunu ma'dzuran, atau seorang yang dalam keadaan udzur tidak bisa menghadap kiblat. Imma bisulbin, bisa jadi karena dia sedang disalib oleh musuh atau sedang diikat oleh musuh, maka dia salat sesuai dengan keadaannya, menghadap apa yang dihadapi. Aw maridha, atau sakit sehingga dia terlentang tidak bisa menghadap ke sana kemari, maka jawabannya dengan jawaban yang sama, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakan milik Allah lah timur dan barat. Fahadhil umur imma an yakuna al-'abdu fiha ma'duran aw ma'muran. Maka perkara-perkara ini semuanya dijawab dengan kata yang sama, lillahil masyriq wal maghrib, bagi mereka yang menghadap kemanapun. Ma'duran aw ma'muran, apakah mengikuti perintah atau karena udzur tidak bisa menghadap yang diperintahkan, maka mereka semuanya sah. Berarti yang tidak sah yang mana? Yang menyengaja menyelisihi kiblat. Dia tahu kiblat ke sana, dia salat ke sana, tidak sah. Karena dengan sengaja. Tetapi kalau karena diperintah ke sana, diperintah ke sini, maka itu jelas yang sah. Atau karena dia dalam keadaan tidak mampu melihat Ka'bah atau tidak mampu melihat arah Ka'bah, kemudian berupaya, ternyata upayanya tidak berhasil, salah. Maka semua itu kita jawab lillahil masyriqu wal maghrib. Kenapa yang menyengaja menyelisihi dikatakan tidak sah? Kenapa tidak dijawab lillahil masyriqu wal maghrib? Apakah bisa beralasan dengan itu? Tidak. Karena walaupun milik Allah timur dan barat, tetapi dia menyengaja menyelisihi perintah Allah. Disitulah penyimpangannya, disitulah pertentangannya, maka dia tidak sah. Wa bi kulli halin famastaqbala jihatan minal jihati kharijatan an mulki rabbih, maka kemanapun dia menghadap, ke arah yang manapun, enggak akan lepas dari milik Allah, enggak akan lepas dari arah yang merupakan milik Allah, karena timur, barat dan semua arah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti fatamma wajhullah, kalimat fatamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Di sanalah
arah Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan demikian oleh sebagian para mufassirin. Karena wajah bisa bermakna wajah dan bisa bermakna jihah, arah. Maka semua arah itu milik Allah. Itu maknanya. Semua qiblah, semua arah milik Allah. Timur, barat, utara, selatan atau kemanapun kamu menghadap, maka semua enggak akan lepas dari milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga fihi isbatu wajh. Ada penetapan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah-wajah makhluk. Wa anna lillahi wajhan la tashbihuhul wujuh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang tidak menyerupai wajah-wajah makhluk manapun, makhluk apapun. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Wa huwa wasi'ul fadl. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya. Innallaha wasi'un, sungguhnya Allah maha luas, artinya maha luas pemberiannya. Dan itu sifat yang agung, sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Alimun bisarairikum, dan maha mengetahui semua rahasia-rahasia kalian. Wa niyatikum, dan mengetahui pula niat-niat kalian. Kalau dikaitkan dengan pembahasan, artinya kalian menghadap kiblat karena Allah, kalian menghadap Baitul Maqdis karena Allah. Sekarang kita menghadap Masjidil Haram karena Allah. Kenapa? Allah tahu niat-niat kalian. Adapun yang berupaya niatnya ke Ka'bah tapi salah, juga terkena ayat ini. Allah tahu niat kalian. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya, maha rahmat, maha pengasih, akan dimaafkan oleh Allah walaupun kamu salah kiblatnya kalau tidak sengaja. Allah maklumi karena semua milik Allah Subhanahu wa taala arah manapun, dan Allah tahu, alim, maha mengetahui niat-niat kalian. Kalian niatnya menghadap kiblat tetapi salah atau serong sedikit sana dan kemari. Tetapi Allah maha pemurah, Allah maha pemberi, Allah maha penyayang, dan Allah maha tahu niat-niat kalian. Jangan kemudian bingung dengan syubhat yang disebarkan oleh haula'il munafiqun. Para munafiqun menyatakan, apa-apaan kok kiblat pakai pindah-pindah? Itu secara bebasnya seperti itu. Kalau memang kiblat yang hak itu adalah Baitul Maqdis, berarti kita meninggalkan yang hak kepada yang batil. Kalau Masjidil Haram adalah kiblat yang hak, berarti selama ini kita di atas kebatilan. Lihat ucapannya, sangat berbahaya sekali. Artinya mempertanyakan perintah Rasulullah, mempertanyakan ayat Allah, mempertanyakan hukum-hukum syariat. Berarti yang benar kiblatnya kemana? Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Karena Nabi menghadap Baitul Maqdis sekian belas bulan. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Kata para munafik, yang benar yang mana? Kalau yang benar Baitul Maqdis, berarti kita meninggalkan yang benar kepada yang salah. Kalau yang benar Ka'bah, Masjidil Haram, berarti kita selama sekian belas bulan dalam keadaan batil, dalam keadaan salah. Karena ternyata kiblatnya Ka'bah. Gimana jawabnya? Ayat ini jawabnya. Qul lillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Semua milik Allah. Timur dan barat milik Allah. Kamu ke arah Baitul Maqdis benar, kamu ke arah Masjidil Haram benar. Ketika itu diperintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang benar. Sekarang diperintahkan ke Ka'bah, maka itu yang benar. Dan apapun perintah Allah, kemanapun perintah Allah, maka itu yang hak. Karena kiblat itu ditentukan oleh Allah. Sedangkan seluruh arah milik Allah. Maka ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam riwayat dalam Bukhari bahwasanya pernah Ibnu Umar ditanya tentang salatul khauf.
Diterangkan bagaimana cara-cara sifatul khauf. Setelah selesai, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Fa in kana khauf ashadda min dzalik." Kalau ada ketakutan yang lebih dahsyat lagi, sallu, maka salatlah kalian rijalan qiyaman ala aqdamikum wa rukbanan, maka salatlah kalian dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan berkendaraan. Salat dalam keadaan berjalan ke arah mana? Apalagi dalam keadaan berlari, apalagi dalam keadaan berkendaraan. Mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Kata Ibnu Umar, silahkan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat dalam keadaan khauf. Qala yata'awwalul ayah. Beliau menafsirkan ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Demikian pula hadis akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawayh rahimahumullah ajma'in. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dijemput dalam keadaan sedang di atas kendaraan, sedang salat, dan arahnya ila ghairil qiblah, tidak ke arah kiblat. Innahu kana yusalli haitsu tawajjahat bihi rahilatuh. Beliau salat ke arah manapun kendaraannya berjalan, untanya. Wa yadhkur anna Rasulullah sallallahu, dan kemudian Ibnu Umar beralasan, aku melihat Rasulullah SAW juga salat di atas kendaraannya haitsu tawajjahat rahilatuh. Rasulullah SAW juga aku lihat salat di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan itu berjalan. Kana yaf'al dzalik wa yata'awwal hadhil ayah. Ternyata beliau menafsirkan ayat ini, ayat yang sedang kita bahas. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Idzan ikhwan fillah azakumullah, ayat ini berbicara tentang masalah kiblah, masalah arah dalam salat, bahwa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti semua benda ini menyatu dengan Allah, bukan berarti Allah itu di mana-mana. Ikhwan fillah azakumullah, karena ayat-ayat yang sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, Maha tinggi di atas arasy-Nya. Dan sangat jelas ayat dan hadis yang tidak mungkin bisa dibantah, sudah sangat jelas dan sudah sangat sahih riwayat hadis-hadisnya, mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Maka tidak mungkin bisa ditafsirkan fa aina ma tuwallu wa thamma wajhullah, berarti Allah di mana-mana. Dan itu ikhwan fillah azakumullah sudah kita jelaskan bahwa apa yang sedang dibahas adalah masalah arah kiblat. Barakallahu fikum wa naktafi bihadza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka